Mari kita sama-sama satu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau izinkan kami untuk boleh datang di hadapan-Mu, untuk menjumpai Engkau secara pribadi Tuhan. Kami percaya Engkau mengurapi setiap kami, Engkau layakkan kami, Engkau sucikan dan kuduskan hati kami. Engkau urapi kami dengan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudara. Yuk kita sama-sama buka dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-12, ayat yang ke-1 sampai yang ke-5 saja. Sebenarnya panjang, tapi kita akan baca Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 ayat 1 sampai yang ke-5. Saya ayat yang ke-1, Bapak, Ibu, dan Saudara ayat yang kedua, kemudian ayat yang ke-5 kita baca bersama-sama. Sebenarnya ayatnya panjang, tapi kita baca ayat yang sampai ayat yang ke-5 saja. Sudah ketemu? Puji nama Tuhan. Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 ayat 1 sampai yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. 2. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Ayat keempat. Sama-sama. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Yang saya garis bawahi, dengan tekun jemaat mendoakan, berdoa kepada Tuhan. Rasul Petrus bersama Yakobus itu usianya tidak akan lama lagi pada waktu itu. Karena eksekusi kematian sudah mendekati. Kenapa? Rupanya setelah saya baca ayat ini, orang-orang Yahudi sangat suka ketika melihat pengikut Kristus menderita. Pengikut Tuhan Yesus disiksa. Pengikut Tuhan Yesus dianiaya. Orang Yahudi suka itu. Di sini dikatakan tadi ayat yang ketiga, Herodes melakukan itu karena orang Yahudi senang ketika anak-anak Tuhan pengikut Kristus menderita. Akhirnya sebelum Petrus dieksekusi, Yakobus terlebih dahulu mati. Dia dibunuh di depan banyak orang-orang Yahudi. Ketika Tuhan Yesus hendak disalibkan, orang-orang Yahudi berkata, salibkan dia, salibkan dia. Tapi kalau kita pelajari lebih sungguh-sungguh, saya yakin dan percaya bahwa Yakobus dan Petrus itu bisa diperhadapkan oleh raja karena kelakuan para ahli Taurat, para imam, orang-orang Farisi yang punya kedudukan tinggi pada masa itu. Dia berkata kepada Raja Herodes, mengatakan sesuatu yang tidak benar melalui pengajarannya. Sehingga Raja Herodes mendengar perkataan dari ahli-ahli Taurat, orang Farisi dan imam, dan pengikut Kristus pada waktu itu banyak ditangkap. Kenapa? Imam pun gak suka. Orang-orang Farisi pun gak suka, apalagi ahli-ahli Taurat. Dan kalau kita belajar tentang ahli Taurat, mungkin yang pernah ke Israel, Om Daniel, entah Tante udah pernah ke Israel, mereka berpakaian kayak imam, kemudian jenggotnya panjang, kemudian pakai peci Om ya. Mereka berdoa, mereka menghadap tembok ratapan, mereka berseru kepada Tuhan, seolah-olah mereka tahu firman Tuhan. Tapi untuk melakukan, dibebankan kepada jemaat.
pada saat-saat akhir zaman ini. Banyak sekali orang yang berkata, saya adalah pengikut Kristus, saya adalah gembala Tuhan. Tetapi pada kenyataannya, mereka menjatuhkan hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan sendiri. Dengan apa? Dengan keegoannya. Kalau berbicara tentang kedudukan, tentang jabatan, seringkali yang menjadi korban adalah orang-orang yang berada di tingkat rendah. Saya yakin dan percaya pada waktu itu Yakobus bersama Petrus gak tahu apa yang akan terjadi sama dia. Tapi kenapa Raja Herodes begitu berani memutuskan bahwa Yakobus dihukum mati? Saya yakin dan percaya saat itu Yakobus sungguh sangat sedih, sungguh sangat takut, sungguh sangat pokoknya nggak tahu apa yang diperbuat. Kenapa? Kematian sudah di depan mata. Kematian dan eksekusi itu berbicara tentang masalah yang dihadapin, kita nggak tahu mau berbuat apa. Saya yakin dan percaya, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih memiliki masalah yang begitu rumit, yang tidak tahu solusi, Bapak Ibu berkata, Tuhan, kayaknya ini akhir dari hidup saya nggak tahu apa yang saya harus perbuat. Karena Yakobus pun nggak tahu apa yang harus diperbuat, tapi pada akhirnya pun Yakobus harus mati. Tapi ingat, Yakobus, Petrus adalah orang-orang yang Tuhan kasih. Kalau Yakobus harus mati hari itu, saya yakin Yakobus sudah bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi Petrus kan belum. Tapi di situ dikatakan ayat 5b, jemaat dengan tekun berdoa kepada Tuhan, kepada Allah. Saya nggak tahu apakah ketika kita punya masalah kita masih memiliki ketekunan untuk berdoa. Ketika kita diberkati kita masih memiliki ketekunan untuk berdoa. Ketika kita menghadapi hidup yang nggak tahu arah dan solusinya kita masih tetap tekun berdoa. Saya nggak tahu. Tapi saya mau belajar kepada pribadi hamba-hamba Tuhan yang ada di Alkitab. Saya belajar pertama dari Nabi Daniel. Ketika dia diperhadapkan dengan masalah, dia datang sama Tuhan, dia berpuasa, dia berseru kepada Tuhan 3 hari sekali kalau dikatakan dalam ayat itu. Dia berseru, dia menangis kepada Tuhan. Dan saya melihat hasil dari ketekunan Daniel, Nabi Daniel. Tuhan memposisikan dia di bidang yang sungguh sangat penting. Orang kepercayaan raja, 3 raja pada saat itu. Daniel berpuasa karena tujuannya apa? Dia bisa menjadi berkat. Apalagi posisi saat itu orang-orang Israel tertindas. Saya yakin orang-orang Israel tidak disukai pada saat itu. Tetapi Daniel memiliki hati supaya bangsanya tetap hidup, tetap ada. Nah, pada saat ini kita mau belajar dari pribadi Petrus. Kenapa Petrus nggak mati pada saat itu? Kalau kita membaca ayat sampai seterusnya, Petrus nggak mati. Kalau kita belajar dari Petrus pertama, pada waktu Petrus melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, Petrus adalah orang pertama yang bisa berjalan di atas air. Tapi pada akhirnya pun dia, karena keraguan-raguannya. Pada saat itu juga Tuhan Yesus memberikan nama Kepas kepada Petrus. Bahasa Aramnya Kepas, Petrus. Artinya apa? Batu karang. Petrus memiliki nama Kepas. Dan yang memberikan itu adalah Tuhan Yesus. Di atas batu karang ini, kudirikan jemaat. Kemudian pada saat Tuhan Yesus hendak disalib, pada saat Tuhan Yesus ditangkap dan hendak disalib, Petrus melukai hati Tuhan Yesus. 3 kali dia menyangkal.
Aku nggak kenal Tuhan Yesus. Aku nggak kenal Yesus. Tuhan Yesus sudah kasih tahu. Petrus enggak mengakui. Akhirnya setelah 3 kali Tuhan Yesus menoleh kepada Petrus. Petrus menangis. Bahwa Petrus menyangkal Tuhan. Dan pada saat Tuhan Yesus terangkat ke surga, Petrus pun hadir. Dan melihat dan menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga. Peristiwa-peristiwa penting dalam hidup Petrus pada masa pelayanan bersama Tuhan Yesus begitu luar biasa. Dan pada akhir Tuhan Yesus naik ke surga, kita melihat di Kisah Para Rasul 1, Petrus bersama murid dan bersama 120 orang berdoa bersama-sama sampai hari Pentakosta. Petrus pun ada di situ. Kalau kita melihat loh, Petrus ada di situ. Setelah hari Pentakosta, Petrus berkhotbah, menyampaikan isi hati Tuhan dengan kuasa yang dinamis, dengan Roh Kudus yang begitu membakar. Hidup persekutuan dengan doa selalu Petrus ikuti. Dan ketika Petrus bertemu dengan seorang anak laki-laki, ya Kisah Rasul pasal yang keempat itu dikata, yang ketiga, aku tidak punya apa-apa, yang ku punya adalah Yesus orang Nazaret. Kalau engkau percaya engkau akan sembuh. Orang yang lumpuh dari kecil itu sembuh. Disitulah Petrus pertama kali melakukan mujizat. Pada saat Tuhan Yesus, Petrus hanya ikut, Tuhan Yesus ke sana ikut, ke sini ikut, ke depan ikut. Tetapi ketika Tuhan Yesus naik, Petrus melakukan pelayanan yang begitu luar biasa. Kenapa? Roh yang dijanjikan Tuhan udah memenuhi orang-orang yang percaya pada saat itu. 120, 3.000, 5.000 orang percaya ditambahkan. Kalau kita melihat pelayanan Petrus begitu luar biasa, Petrus dipakai. Dan ketika Petrus diperhadapkan oleh para imam, kalau kita bisa melihat Kisah Para Rasul pasal yang ke-5 kalau nggak salah ya. Tunggu saya lihat sebentar. Oh, yang keempat. Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Ini dicerca tentang pengajaran yang didapatkan oleh Petrus dari Tuhan Yesus. Tapi yang sungguh memberkati saya di ayat ini seperti ini dikatakan. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-8. Maka jawab Petrus dengan penuh Roh Kudus. Petrus ketika menyampaikan pengajaran kepada para imam pada saat itu, dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Pribadi-pribadi yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu adalah orang-orang sukanya berdoa. Kalau orang gak suka berdoa, saya percaya Roh Kudus itu ada. Tapi dia hanya diam saja. Kalau engkau suka berdoa dan engkau suka berkomunikasi selalu sama Tuhan, Roh Kudus itu membara. Wah, dan saya merasakan itu. Kalau saya letih, kalau saya putus asa, kalau saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan, saya harus bertemu dengan Tuhan. Saya harus menyembah Dia. Saya harus berdoa, saya harus meraung sama Tuhan. Berseru sama Tuhan. Kenapa? Saya percaya Roh Kudus yang sudah ada di dalam hidup saya tidak mau sia-siakan. Orang-orang yang selalu berdoa dan selalu menyembah Tuhan, saya percaya Roh Kudusnya luar biasa. Roh Kudusnya bukan Roh Kudus yang ecek-ecek, tapi Roh Kudus yang dunamis. Dunamis itu dari bahasa Yunani, bisa dinamit. Kalau dinamit diledakkan, itu membawa suara yang sungguh sangat besar, bisa wilayah yang ada di dekatnya itu bisa berantai. Karena apa? Suara dinamit itu ketika meledak itu membuyarkan situasi atau menghancurkan segala sesuatu di sampingnya. Makanya
Saya percaya orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah pribadi-pribadi yang memiliki hidup berdoa. Seperti pada waktu itu jemaat mula-mula adalah kesukaannya berdoa. Dan saya mau kasih tahu kepada kita semua, revival, kebangunan rohani itu karena adanya doa. Pembukaan pos PI, penginjilan dan semuanya itu terjadi karena ada doa. Kalau orang gak suka berdoa, hanya suka menginjil terus, hanya suka menyampaikan berita firman Tuhan terus, saya percaya perkataan keluar begitu saja. Tetapi ketika orang yang suka berdoa dan selalu intim sama Tuhan, ketika dia menyampaikan sesuatu kepada semua orang, menjadi berkat. Salah satunya Petrus. Kalau kita melihat, tadi Petrus pasal yang ke-12, di sana kan Petrus dirantai dan dikawal oleh penjaga-penjaga. Petrus pada saat itu tidak bisa berbuat apa, karena rantai, tangan kiri dirantai. Dan ketika jemaat Tuhan pada saat itu dengan tekun berdoa, kita baca seharusnya malaikat Tuhan datang. Untuk apa? Untuk melepaskan Petrus, untuk membebaskan Petrus. Pada waktu itu Petrus setelah hari raya roti tidak beragi, dia akan dieksekusi mati. Tetapi dengan doa jemaat yang begitu luar biasa, Petrus tidak mati. Malaikat Tuhan datang, rantai yang ada di tangannya semuanya hancur. Petrus dibawa malaikat keluar dari penjara. Akhirnya terbebaslah Petrus. Kenapa? Bukan kekuatan Petrus, karena kuasa doa jemaat saat itu. Nah, tadi kan Om Daniel sudah katakan kepada kita, terima kasih untuk doa-doanya. Terima kasih untuk doa seluruh jemaat, untuk Bapak Gembala sama Ibu Gembala. Saya percaya om sama tante di usia yang harusnya menikmati berkat Tuhan, menikmati di masa emeritus, tapi masalah timbul yang seharusnya tidak terjadi. Tetapi ini terjadi. Tuhan izinkan dan saya percaya masalah yang kita hadapi itu kecil di hadapan Tuhan. Kalau kita bersatu, bersama, bertekun, berdoa di hadapan Tuhan, semuanya akan runtuh. Saya percaya itu. Kenapa Bapak Ibu? Sebelum Om Daniel mengalami masalah yang sekarang sedang dihadapi, saya sebagai anak gembala, anak evangelis pada saat itu pernah mengalami hal seperti ini. Orang yang menyakiti papa saya itu adalah anak angkat papa saya. Orang dari Lampung. Pada saat itu bekerja dan diangkat papa saya sebagai anak, dikawinkan, dibuatkan rumah, anak cucunya dirawat. Tapi karena perkataan hamba Tuhan yang menjatuhkan papa saya, anak angkat saya ini bukan ke papa, tetapi kepada hamba Tuhan. Iya, hamba Tuhan. Kebenaran dipalsukan menjadi tidak benar. Secara manusia kami kecewa. Dari tahun 80 sampai 95, itu waktu berapa tahun kami ada di Jambi. Dari hutan, dari jalan setapak, kalau saya masuk bersama orang tua, itu lintah itu sebesar jempol, menghisap darat. Ikan gabus, ikan lele itu sebesar paha. Saya lihat, kenapa? Daerahnya itu benar-benar masih hutan. Kemudian di dapur orang tua saya, kalau malam itu babi bernyanyi. Tahun 80, kami dari Medan pergi ke Singkut, perbatasan dengan Musirawas, Palembang. Kemudian kami mendidik orang-orang Kubu tahun 80. Papa, anak suku dalam. Sudah sekian lama kami melayani pekerjaan Tuhan, tapi dengan masalah hanya merebut
pelayanan, sebuah kebenaran, sebuah kesetiaan harus dibayar dengan hal yang tidak baik. Tapi kami tetap berseru sama Tuhan, terima kasih masalah ini Tuhan izinkan untuk kami hadapin. Kami bersyukur saja, kami mengucap syukur. Kami berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan permalukan orang-orang yang melakukan seperti itu. Dan saya melihat dengan kepala mata saya sendiri. Makanya Bapak Ibu dan Saudara, apapun yang sedang kau hadapi, masalah, persoalan, tantangan hidup, ketika engkau tidak tahu apa yang harus engkau lakukan, berlutut sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Dia punya segalanya untuk membebaskan kita. Petrus tidak tahu ketika dia dibelenggu, pada saat itu kalau dia nggak bebas, besok pasti dia akan mati. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Dia utus malaikatnya menghancurkan belenggu Petrus, dan Petrus pada saat itu terbebas. Saya percaya Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan, kuasa doa itu membawa perubahan. Doanya bukan ecek-ecek, bukan doa-doa seperti biasa, tapi kita benar-benar berdoa. Kalau dulu seingat saya, sebelum kita datang beribadah kepada Tuhan, kita itu duduk seperti ini di kursi, kita berseru kepada Tuhan, kita minta pengampunan, kita mengucap syukur, kita berlutut sama Tuhan, setelah itu baru kita ibadah. Kalau dulu ya, tapi sekarang saya jarang temukan Om. Bapak Ibu saya jarang temukan seperti itu. Kemudian dulu kalau saya mau melayani pekerjaan Tuhan, kalau saya nggak masuk ruang doa, kalau saya nggak berdoa, saya nggak dipakai. Kalau dulu kan kami namanya menera doa gitu. Nah, saya kan sebenarnya bukan gereja karismatik, papa saya GKPI, tapi saya bertumbuh di gereja Bethel Indonesia pada saat itu gitu. Nah, di gereja Bethel Tabernakel. Jadi setiap pelayan-pelayan Tuhan yang tidak masuk ruang doa dan tidak berhadapan sama Tuhan, Bapak Gembala bilang, kamu nggak boleh melayani besok. Saya digitukan. Tapi kita taat dengan Bapak Gembala. Karena otoriti yang Tuhan berikan itu kepada Bapak Gembala. Bukan kepada wakil atau yang lainnya, tapi kepada Bapak Gembala. Saya tunduk, saya ikutin. Kepintaran, kemampuan, kekayaan, tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tetapi ketika engkau berlutut, ketika engkau berseru, ketika engkau tunduk sama Tuhan, Roh Kudus akan membantu engkau. Kemarin hari apa itu Om Diki mengirim Susan Hating ya? Sebelum itu Bu Sulis yang ngirimkan itu. Saya udah 5 kali presiden dan saya sudah berdoa jangan sampai salah seorang pemimpin yang memimpin bangsamu gitu. Nah. Kenapa? Karena kekuatan doa Ibu Susan Hating diberikan semacam petunjuk sama Tuhan. Kita saat ini sedang menghadapi masalah. Mungkin secara manusia ini berat. Kita nggak tahu harus kemana kita mengadu. Tapi ingat, tadi dikatakan jemaat dengan tekun, dia berdoa di hadapan Tuhan. Dan Petrus, kalau kita baca ayat seterusnya, yang hari itu harus mati, dia tidak mati. Kuasa doa membawa kemenangan. Kuasa doa membawa kehidupan. Kuasa doa membawa kemerdekaan. Kuasa doa membebaskan belenggu. Saya yakin dan percaya hari-hari ini kita semua diperhadapkan dengan masalah yang tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Karena saya baru dengar orang-orang tetangga itu banyak yang di PHK oleh perusahaan-perusahaan yang bonafit, yang wow. Perusahaan-perusahaan tekstil yang ada di kota Bandung, di Ranca Ekek, di Cimahi, mereka mengeluh
Udah 50% di PHK. Dan menunggu selanjutnya dan selanjutnya. Kita nggak tahu, Bapak Ibu. Mereka menangis, mengeluh, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Kita punya Tuhan Yesus. Ketika kita berdoa dengan tekun dan berseru sama Tuhan Yesus, saya yakin Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan akan bertindak tepat pada waktunya. Amin Bapak Ibu. Masih setia untuk berdoa? Oleh sebab itu, kerinduan saya dan kerinduan kami Komisi Doa, saya pengen banget seluruh pelayan Tuhan seperti kemarin, adanya doa penyembahan. Benar-benar kita sama-sama kompak sehati, apalagi kita berpuasa, kita berseru sama-sama, kita mendoakan gereja yang kita cintai, di mana gereja ini yang sudah membesarkan kita, mendewasakan iman percaya kita kepada Tuhan, kita berseru sama Tuhan sama-sama, yuk. Saya pengen banget, saya percaya ketika kita sama-sama satu, semua tantangan, semua benteng, semua kerikil itu runtuh seperti yang terjadi sama Petrus. Petrus terbebas, akhirnya pengawal yang mengawal Petrus, karena Petrus nggak ditemukan, dia dibunuh. Baca ayat selanjutnya. Dibunuh oleh Herodes. Jangan iblis permalukan kita. Jangan kalah kita dipermalukan oleh iblis. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya kuasa yang super luar biasa. Kuasa Yesus. Hari ini Tuhan ingatkan kepada kita semua, yuk kita sama-sama tekun berdoa, tekun berdoa, tekun berdoa, tekun berdoa, dan tekun berdoa. Itu kunci dari keberhasilan dalam hidup kita. Yosua pasal 1 ayat yang ke-6 apa yang ke-8 itu, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati dalam tindakanmu, dalam kelakuanmu, dan apapun yang engkau perbuat pasti itu akan beruntung, kata firman Tuhan dalam Yosua. Ketika Yosua mendapat firman itu, dia perteguhkan imannya untuk melakukan firman Tuhan dan merenungkan dengan hati-hati supaya apapun yang dikerjakannya dibuat beruntung, bukan rugi. Ingat itu. Tuhan tidak pernah membuat kita rugi. Tuhan senantiasa menambahkan, bukan mengurangi. Itu janji Tuhan buat kita. Kesimpulannya, masalah tidak terlepas dalam hidup kita. Baik sakit penyakit, baik keuangan, baik keluarga, baik karir, dan semuanya tetap akan ada dalam hidup kita. Kita nggak tahu untuk keluar dari masalah itu. Kita punya uang, kita punya kekuasaan, kita punya kekuatan secara manusia, tetapi itu membantu sementara. Yang Tuhan mau, apapun yang sedang kau hadapi, datanglah kepada Tuhan dengan tekun, berserulah, berdoalah, menyembahlah kepada Tuhan, dan saya yakin dan percaya Tuhan akan bertindak tepat pada waktunya, dan kemenangan Tuhan sudah sediakan buat kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yuk tim musik saya undang. Tuhan, ini kekuatan yang kami miliki terbatas. Bukan dengan kekuatan, tetapi kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Malam hari ini, kami yang ada di tempat ini maupun jemaat yang hari Jumat akan melihat acara ini, mereka memiliki hati yang setia sama Tuhan, berdoa, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Bukan dengan kekuatanku. Kita akan nyanyikan bersama-sama. Bukan dengan kekuatanku, yes. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang bisa
yang menopangmu, yang menopangmu. Ku pandang wajahmu, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kita katakan sungguh-sungguh, bukan dengan kekuatanku Tuhan. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani di hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kekuatanku Bapa. Yes, Engkau juga yang menopangku Tuhan. Yang menopangku, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang dari. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Katakan, ku pandang wajahmu, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolongan datang dari. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Kaulah harapan, kaulah harapan dalam. Katakan, Engkaulah harapan kami Tuhan. Kaulah harapan dalam hidupku. Biarlah musik mengalun dengan merdu. Kita mau merenungkan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan yang begitu luar biasa menolong hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau terlalu baik buat kami. Kami tahu Tuhan, kami tidak terlepas dari masalah persoalan yang sedang kami hadapi hari-hari ini, detik-detik ini Tuhan. Kami mau bersama umat-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan, mendatangi Tuhan dalam pujian penyembahan di hadapan-Mu. Dengan Roh Kudus yang sudah diam di hati kami, kami berseru kepadamu Bapa. Roh Kudus yang memampukan kami untuk berseru memanggil-Mu Aba ya Aba. Engkau izinkan kami Tuhan untuk menghadapi realita-realita yang seringkali ini tidak kami harapkan, ini yang tidak kami ingini. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau masih beri kekuatan kepada setiap kami. Di setiap pencobaan, masalah, dan tantangan yang kami hadapi, Tuhan masih menopang kami. Tuhan masih memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan masih memberikan penghiburan kepada kami. Tuhan masih memberikan sukacita kepada kami. Dan Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang begitu luar biasa. Kami yakin itu bukan karena kekuatan kami. Dan kami yakin Engkau ada bersama dengan kami.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, baik seluruh jemaat yang mendengarkan firman malam hari ini dan mengikuti, kita mau sama-sama berseru kepada Tuhan secara pribadi di hadapan Tuhan, berserulah di hadapan Tuhan, menangislah di hadapan Tuhan. Apa yang sedang kau hadapi, apa yang terjadi hari-hari ini dalam hidupmu yang engkau sendiri tidak mampu menghadapi. Tuhan mau pengakuan yang jujur dari hati kita. Tuhan mau pengakuan kita. Tuhan mendengar seruan kita. Dan saya yakin dan percaya Tuhan akan menjawab dan Tuhan akan menolong tepat waktunya Tuhan. Meskipun Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tetapi Tuhan mengasih jawaban doa tepat. Itu luar biasa. Berserulah engkau kepada Tuhan selagi Tuhan berkenan ditemui. Engkau mendengarkan seruan setiap kami Tuhan. Kami pribadi yang gak mampu. Kalau bukan Tuhan, kalau bukan Roh Kudus yang memberikan kekuatan luar biasa dalam hidup kami, kami pasti sudah terjatuh, luluh lantah, dan kami gak tahu Tuhan. Tapi karena anugerah-Mu, karena Immanuel-Mu Tuhan, yang menyertai kami. Kau dengar seruan kami Tuhan. Kau dengar seruan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya Bapa. Sakit penyakit yang sedang kami hadapi Tuhan, sudah sekian lama Tuhan ada di dalam tubuh kami. Kami minta kekuatan daripada Tuhan untuk kami bisa kuat menghadapi semuanya ini Bapa. Biar kami diberikan kesembuhan dan pemulihan daripada Tuhan. Buat keuangan kami yang tidak baik Tuhan, kami percaya Engkau menyediakan berkat yang luar biasa dalam setiap usaha dan pekerjaan kami. Apapun yang kami usahakan di masa-masa pensiun kami Tuhan, Engkau memberkati anak-anak cucu kami Tuhan dimanapun mereka berada Bapa. Dalam pekerjaan, dalam studi, dalam apapun yang dikerjakan oleh anak-anak cucu kami Tuhan, Tuhan Yesus memberkati dengan berkat-Mu yang luar biasa. Di tengah-tengah situasi negara baik dunia saat ini Tuhan yang tidak menentu, dengan pengajaran-pengajaran yang tidak menentu juga, dan banyak orang yang tidak mempercayai nama-Mu Tuhan. Mereka menyangkal Engkau Tuhan Yesus, mereka tidak mengakui Engkau Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, kami sungguh yakin kalau kami pribadi yang sungguh mengasihi Engkau, dan Tuhan masih terus menguatkan iman kami karena kami mempercayai-Mu Tuhan dengan situasi-situasi yang sedang kami hadapi. Biarlah hati kami tetap melekat kepada Tuhan. Kami tidak menjauh dari persekutuan doa. Kami tidak jauh dan melekat sama Tuhan selalu. Kalau Petrus pada saat itu Tuhan sedang menghadapi kematian, dan jemaat dengan tekun dan setia berdoa di hadapan-Mu, dan Tuhan Yesus mendengarkan dari sorga jeritan setiap umat-Mu yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan kuasa dan jamaah Tuhan. Tuhan mengutus malaikat sehingga rantai yang di tangan Petrus hancur dan Petrus terbebas, kematian hilang dan tidak terjadi. Tuhan menolong tepat pada waktunya. Ketika kami menjadi pendoa-pendoa Tuhan,
Kami yakin Tuhan Kau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita tetap terus berdoa untuk Bapak dan Ibu Gembala, untuk Om Daniel bersama Tante Cucu, begitu juga Om Diki Dawan sebagai sekretaris. Orang tua kita yang saat ini bukan muda lagi di dalam usia. Mereka membutuhkan dukungan doa dari setiap kita jemaat Tuhan. Kita akan sama-sama berdoa buat mereka. Berdoa untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala, Om Diki bersama Tante Alma. Kita berdoa untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Kita berdoa untuk seluruh majelis yang dengan setia melayani pekerjaan Tuhan di gereja ini. Biar ada kesatuan roh, ada keunitian. Kita sama-sama minta kepada Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan sama-sama malam hari ini. Tuhan Yesus, kami mencintai gereja-Mu GGP Maranatha Cimahi di tempat ini Tuhan, yang sudah berdiri karena Tuhan yang mendirikan. Kalau hari-hari ini Tuhan, kami masih diperhadapkan dengan masalah demi masalah, situasi yang tidak mudah, kami mau datang kepada Tuhan dan berseru di hadapan-Mu Bapa. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, buat pribadi-pribadi, buat orang-orang yang saat ini mengintimidasi dengan kekuatan dan kekuasaan mereka Bapa. Kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang berkuasa di dalam nama Yesus. Engkau berdaulat penuh atas gereja-Mu di tempat ini Bapa. Terutama buat orang tua kami, Bapak Gembala dan Ibu Gembala, Om Diki bersama Tante Alma Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Beri kekuatan yang daripada Tuhan Yesus. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu. Bentengi dengan kuasa-Mu yang tidak terbatas Bapa. Kami minta pertolongan yang dari tempat yang maha tinggi, daripada Engkau Tuhan Yesus Kristus. Turunlah pengurapan-Mu, turunlah kuasa-Mu atas setiap kami. Dan kami percaya Tuhan pembelaan-Mu sempurna buat setiap kami Bapa. Seluruh majelis yang mereka melayani pekerjaan Tuhan di dalam komisi masing-masing Tuhan. Urapan-Mu, hikmat, marifat, dan kuasa daripada Tuhan Yesus menyertai hamba-Hamba-Mu dalam keluarga, dalam pekerjaan rumah tangga mereka. Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Seluruh pelayan-pelayan-Mu Tuhan, mereka yang melayani di bidang musik, seluruh Tuhan, BWL, singer, pemusik Tuhan, penerima tamu Tuhan, kolektan Tuhan, proyektor, semuanya Tuhan, yang begitu setia melayani pekerjaan Tuhan, di sekolah minggu, di river Tuhan, maupun di usia indah Tuhan, baik di kaum pria, di doa, dan semuanya Tuhan, di KW Tuhan, semuanya Tuhan memberkati. Biar semua pelayan di tempat ini, pekerjaan Tuhan di tempat ini semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan. Biarlah kami bergandengan tangan, bersahati terus Tuhan, terus Tuhan, terus Tuhan. Berseru di hadapan Tuhan, menyerahkan seluruhnya di hadapan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, pekerjaan-Mu begitu luar biasa dahsyat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Oh, kami percaya Tuhan, Engkau menyertai setiap kami semua Tuhan. Baik kami pelayan-Mu Tuhan, baik kami jemaat-Mu Tuhan, Tuhan menyertai kami. Kita akan nyanyikan tinggikan diri-Mu. Oh Yesus. Mengatasi
tinggikan Tuhan kita. Saya minta untuk Ibu Sulis, kita mau berdoa buat bangsa kita yang saat ini dari pihak yang kalah ingin membuat sesuatu sehingga keamanan, sehingga situasi damai yang ada di negeri kita akan dibuat kacau. Kita minta Tuhan yang menolong Indonesia dengan semua masalah yang dihadapi, pemerintahan yang ada pada saat ini, kemudian pemilu yang sudah berlangsung, dan kita tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh orang-orang yang kalah, caleg-caleg yang kalah. Tetapi kita percaya, kita mau berseru sama Tuhan, Indonesia dipulihkan, Indonesia dilawat oleh Tuhan. Saya minta itu Bu Sulis berdoa untuk bangsa kita, biarlah bangsa kita mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Haleluya Yesus, terima kasih buat kasih-Mu. Haleluya. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Bapa. Bapa, pada malam hari ini kami mau menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia yang kami kasihi Tuhan. Di mana kami hidup, di mana kami tinggal, di mana kami boleh mendapatkan mata pencaharian. Ini semua adalah kasih kemurahan Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan memberikan keamanan Tuhan buat bangsa dan negara kami. Di luar sana Tuhan begitu banyak carut marut Tuhan. Karena ada kekalahan dari tim yang mendukung dan yang didukung, banyak yang tidak begitu memahami keberadaannya. Tuhan, kami mau taruh semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, karena kami yakin percaya bahwa pemilihan presiden yang sudah terlaksana itu adalah pilihan dari Tuhan, dan Engkau Tuhan akan memberi yang terbaik buat bangsa dan negara kami. Kami mau taruh Tuhan bangsa kami Indonesia ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, bangsa yang mengerti bahwa ada Tuhan yang memiliki bangsa dan negara kami. Kami Tuhan mayoritas dan minoritas banyak yang tersakiti Tuhan. Tolong Tuhan, Engkau yang menjadi pembela kami sebagai orang-orang yang minoritas Tuhan. Mereka banyak yang tidak percaya kepada Engkau, yang menjelek-jelekan Engkau Tuhan. Oh Tuhan, ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Engkau yang bertindak, Engkau yang maha mengampuni. Kami menyerahkan negara dan bangsa kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kalau ekonomi, perdagangan saat ini begitu banyak hal Tuhan, kami sebagai perempuan, wanita
beras mahal dan apapun mahal Tuhan, kami tahu Engkau ada di dalam kehidupan kami dan Engkau menormalkan ekonomi dan perdagangan boleh normal dan baik kembali. Terima kasih ya Bapa bagi keluarga kami, saudara-saudara kami, Bapak Ibu yang bekerja. Tuhan Engkau memberkati, Engkau memberikan kekuatan. Biarlah mereka semuanya Tuhan, Bapak Ibu yang bekerja, mengandalkan Engkau senantiasa. Terima kasih ya Bapa, karena kami yakin dan percaya kepada Engkau Tuhan, kami tidak akan kekurangan. Kami selalu Engkau cukupkan. Terima kasih Bapa, terima kasih perlindungan-Mu bagi kami, perlindungan-Mu bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur menjadi anak-anak-Mu Tuhan, mengandalkan Engkau senantiasa ya Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan, beri kami kaki yang kuat dalam mengiring Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami ingin dan kami rindu jemaat GGP Maranatha menjadi pendoa-pendoa yang setia. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Karena tanpa doa Tuhan, tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apapun. Kami binasa Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup menolong kami. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, jamah hati kami Tuhan. Kalau kami memiliki hati yang begitu tidak mempercaya Engkau, mempunyai hati yang tegar tengkuk Tuhan, ampuni kami Tuhan. Yesus, ampuni kami. Jadikan kami anak-anak-Mu yang setia, anak-anak-Mu yang selalu berdoa bagi bangsa, negara, dan saudara-saudara kami seiman. Semuanya Tuhan di Indonesia, semuanya boleh percaya kepada Engkau. Penginjilan di mana-mana boleh terjadi. Kemenangan terjadi karena kami yakin dan percaya Engkau satu-satunya Tuhan yang menjadi andalan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Kita juga akan berdoa karena besok hari Jumat gereja kita dipakai dari pengurus pusat hasil sidang luar biasa yang di Manado, dan semua program bersama Bapak Andriana, kepengurusan pemimpin pusat gereja GGP. Kita mau berdoa biarlah seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang terpanggil, yang sudah dikasih posisi dan jabatan, mereka sama-sama bersatu hati. Saya minta Om Diki Dawan berdoa untuk pokok doa ini. Apapun yang akan dikerjakan oleh majelis pusat hasil sidang luar biasa, biarlah kita tetap terus berdoa buat mereka. Biarlah mereka bekerja dengan kekuatan yang Tuhan berikan secara luar biasa. Kita berdoa Bapa di dalam surga, satu kesempatan yang sangat baik para pendeta dari GGP yang ada di Jawa Barat akan berkumpul di tempat ini. Kami akan membicarakan banyak hal, tapi hal yang sangat penting yaitu adanya kepengurusan Majelis Daerah Jawa Barat. Bapa, kami mohon pelindungan dalam kuasa darah-Mu, para pendeta dan rombongan yang akan datang dari beberapa kota, beberapa tempat boleh berkumpul di tempat ini. Kami mohon belas kasihan-Mu, mereka tiba dengan selamat, semua kami boleh berbicara dalam kebijaksanaan Tuhan. Dan kami juga mempunyai rencana dengan program-program yang ada. Dan kami mohon Tuhan, pertolongan-Mu juga untuk panitia kecil yang dibentuk. Tuhan, kami berdoa buat Yermi, kami berdoa untuk Pak Nathan, kami berdoa untuk Saudara Aris dan teman-teman yang lain
yang juga mempersiapkan sidang lengkap ini. Dan bukan hanya sidang lengkap yang ada, tetapi juga untuk Rakernas yang akan diadakan pada tanggal 12 dan 13 Maret ini di Gereja Shalom. Bapak, kami berdoa supaya hal-hal yang dibicarakan dengan strategi yang dikerjakan oleh Roh Allah menolong memberikan pencerahan kepada di dalam pemikiran para hamba-hamba Tuhan. Pak Andriana bersama dengan semua jajaran pengurus yang ada dapat menyusun segala hal yang penting yang boleh menjadi bagian di dalam kepengurusan. Dan kami berdoa, kami mohon Roh Tuhan menolong mereka dan juga menolong semua kami yang akan menjadi panitia kecil di tempat ini, baik untuk Mbak Ruth yang akan memimpin pujian, pemain musik dan semua penerima tamu yang ada. Demikian juga untuk hidangan yang akan disediakan. Kami mohon Tuhan, Engkau menolong semua kami. Terima kasih Tuhan. Lindungi semua hamba-hamba-Mu dari hujan, dari banjir, dari angin ribut yang bisa mengganggu kehadiran mereka di tempat ini. Dan terima kasih, kami menaruh semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan nyanyi Kemurahan-Mu. Kita akan mengakhiri doa malam hari ini. Kemurahan-Mu lebih daripada hidup. Situasi yang kita hadapi, mereka tetap diberikan hikmat, mereka tetap diberikan kesabaran, tidak terpancing dengan emosi. Tuhan memberkati dan usaha dan pekerjaan seluruh jemaat. Terima kasih Tuhan, seluruh rangkaian ibadah doa Rabu malam ini boleh berjalan dengan lancar karena Engkau boleh mengurapi hamba-hamba-Mu. Baik untuk Ibu Evi yang memimpin pujian, untuk Pak Moses yang menyampaikan kebenaran firman Allah. Demikian juga untuk Pak Tony, Pak Agus yang memainkan alat musik. Terima kasih Yesus. Kami juga bersyukur untuk Bapak Ibu Saudara yang boleh hadir di ibadah doa Rabu malam ini. Hamba mengembalikan hormat kemuliaan bagi nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Hamba percaya Engkau boleh menggerakkan hati anggota jemaat supaya mereka yang mempunyai beban doa, hati mereka yang tergerak
untuk waktu yang akan datang boleh bergabung bersama kami. Hingga permohonan satu request kami kepada Allah boleh dinaikkan, silih berganti satu kepada yang lain. Terima kasih Yesus. Hamba menyerahkan segenap anggota jemaat, pria, wanita, dan muda. Hamba mohon pimpinanmu kepada mereka sekalian. Berikan kerinduan untuk mereka boleh hadir. Berikan kerinduan untuk mereka rindu bersekutu satu kepada yang lain, sehingga beban hidup mereka walaupun berat dalam segala masalah yang dihadapi, Engkau justru memberikan kekuatan kepada mereka. Terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan di dalam tangan-Mu, khususnya untuk yang sakit. Hamba menyerahkan untuk Pak Hari yang saat ini dirawat di rumah sakit karena penyakit liver. Demikian juga hamba banyak untuk Pak Morij di dalam tangan-Mu yang sudah bertahun-tahun mengalami situasi yang tidak gampang. Untuk Pak Tobing, demikian juga untuk Uci. Hamba menyerahkan juga untuk Pak Kris. Hamba menyerahkan di dalam tangan-Mu untuk Bapak Ibu yang lain, khususnya untuk para usia indah yang mereka mengalami dengan bertambah usia kekuatan berkurang. Itulah yang Alkitab katakan. Namun manusia batiniah kami boleh dibaharui hari lepas ke hari. Terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan semua dalam tangan-Mu. Sebelum kami pulang, kami juga mau memberikan persembahan sebatas kemampuan kami masing-masing. Namun hamba berdoa, hamba mohon Kau yang mengembalikan berkat berlipat kali ganda. Nama Tuhan Yesus sungguh dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucapkan syukur. Kasih dari Allah Bapa, anugerah damai sejahtera dari pribadi Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan Juru Selamat hidup kami, persekutuan di dalam pribadi Roh Kudus memberikan penghiburan, kekuatan, dan pertolongan turun atas engkau sekalian malam ini sampai Maranatha. Semua katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih. Jangan lupa hari Sabtu kita akan ada doa pagi jam 6 pagi di tempat ini. Saya mengundang untuk seluruh jemaat bisa hadir setiap hari Sabtu jam 6 pagi sampai